Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya sekarang tengah menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3. Jadi, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum di negara yang mendapat predikat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu negara Finlandia. Kurikulum di negara Finlandia itu memegang salah satu prinsip, yaitu non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin. Dan juga di Finlandia itu tidak dibedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Dalam artian di sana itu tidak ada sekolah biasa dan sekolah favorit. Semuanya sama rata. Jadi siswa di sana itu dapat masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah di sana itu sama. Hal lain yang membuat pendidikan di Finlandia itu berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Siswa-siswa di Finlandia itu dibimbing untuk memiliki hak yang sama ketika belajar. Maka tidak heran jika dalam kelas mereka memiliki minimal 2 guru untuk mengajar, yaitu guru pertama sebagai guru utama dan satu gurunya lagi sebagai asisten. Di sisi lain, berdasarkan hak warga negara Finlandia, prinsip reserve understanding and have their say in accordance with their age and maturity, yaitu menerima pemahaman dan pendapat sesuai dengan umur dan kedewasaan. Jadi mereka memiliki hak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan umur mereka tanpa adanya diskriminasi. Mereka juga akan mendapatkan dukungan spesial jika dibutuhkan, seperti anak cacat dan anak yang membutuhkan waktu ekstra akan memiliki kelas tambahan untuk diajarkan secara khusus agar antara anak yang satu dengan anak yang lain itu sama rata dalam hal pendidikannya. Dari segi mata pelajarannya, Finlandia ini memiliki 6 mata pelajaran. Dari segi mata pelajarannya, Finlandia ini memiliki 6 mata pelajaran utama yang semuanya itu terbungkus pada kata orientation. Kenapa harus ada kata orientation? Karena kurikulum di Finlandia itu memiliki konsep gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini tidak mengharuskan siswanya itu belajar isi dari buku-buku, melainkan itu mengajak anak didik untuk mulai memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Maka dalam hal ini itu dipakai 3 istilah, yaitu examine, understand, and experience. Jadi siswa itu melatih, kemudian memahami, dan mencoba. Jadi pada hakikatnya, siswa di Finlandia itu tidak belajar dari isi buku, melainkan mereka akan berinteraksi secara langsung dengan ilmu-ilmu tersebut. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap di setiap sekolahnya, baik di desa maupun di kota. Selain itu, ada hal menarik lainnya, yaitu bagaimana seorang guru di Finlandia itu mengajar. Itu tidak sebatas hanya dalam kelas saja, tetapi siswanya akan diajak keluar untuk mengekspresikan pengetahuannya dan mengeksplorasikan pengetahuannya secara langsung di luar kelas ketika bahan ajar yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, dalam hal ini siswa tidak semata-mata belajar teori saja, namun mereka terjun ke lapangan secara langsung untuk membuka wawasan berpikir mereka tentang alam demi mendapatkan pengetahuan dari pengalaman secara langsung. Nah, jangan heran jika di Finlandia ada yang namanya parental engagement.
yaitu orang tua siswa juga terlibat dalam pendidikan anak. Jadi mereka secara tidak langsung itu memiliki ikatan kerjasama dengan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memungkinkan pihak sekolah mengetahui bakat dari para siswa melalui dari orang tua mereka masing-masing. Tidak hanya itu, orang tua juga memiliki hak untuk mengevaluasi kurikulum yang ada pada sekolah, sehingga mereka punya hak untuk memberikan saran maupun kritik untuk pengembangan si anak ini. Jadi ini adalah peran nyata dari orang tua dalam pendidikan. Di Finlandia, orang tua tidak hanya pergi melepas anaknya dan mendaftarkan anaknya ke sekolah lalu pergi begitu saja, tetapi di Finlandia itu mereka memiliki tanggung jawab yang besar sebagai orang tua untuk memonitori kemajuan si anak dengan baik melalui keterlibatan dalam memberikan saran dan pendapatnya untuk perbaikan kurikulum jika dibutuhkan. Nah, selain itu, ada 7 kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Finlandia terkait pendidikan yang menjadikan Finlandia itu sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, apa ajakah 7 kebijakan tersebut? Yang pertama, seleksi guru yang ketat. Di negara Finlandia itu, profesi guru sangat-sangat terhormat dan membanggakan. Guru adalah profesi yang diidam-idamkan oleh pemuda. Seleksi untuk mengajar di Finlandia pun sangat ketat. Calon guru dengan lulusan S1 hanya 5% yang diterima. Calon guru yang menggunakan ijazah S2 itu hanya 20% yang diterima. Dengan seleksi guru yang ketat ini, maka akan terbentuk guru-guru yang berkualitas. Nah, jika guru-gurunya berkualitas, maka kualitas pendidikannya pun akan semakin tinggi. Nah, yang kedua itu gaji tinggi. Di Finlandia, itu guru memiliki gaji yang sangat fantastik, sehingga menempatkannya pada urutan kelima dengan gaji guru tertinggi di dunia, yaitu gaji guru di Finlandia itu mencapai 40 juta per bulan. Nah, tetapi sebelum menjadi guru, tentunya mereka harus masuk fakultas keguruan. Dan di Finlandia itu, untuk masuk ke fakultas keguruan itu lebih sulit dibandingkan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini. Otoritas pendidikan di Finlandia itu mempercayai bahwa 90% pendidikan anak dan pertumbuhan anak itu terjadi pada usia balita, sehingga masa ini menjadi strategis untuk mengoptimalkan kerja otak. Dan di Finlandia itu terus mempersiapkan pendidikan anak usia dini untuk berkembang lebih baik ke depannya. Dan pendidikan anak usia dini ini adalah titik berat pendidikan di Finlandia. Yang keempat, kurikulum yang konsisten. Kurikulum di negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia itu telah sejak lama dipersiapkan. Kebijakan yang kelima yaitu meminimalisir ujian. Pemerintah di Finlandia itu percaya bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekadar lulus. Pendidikan di Finlandia itu fokus pada membimbing siswa untuk lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan untuk mencari informasi secara independen. Dan model pembelajaran di Finlandia itu mendorong siswa untuk lebih cerdas dan mandiri. Kebijakan yang keenam itu tidak ada ranking. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, di negara kita ini terdapat rankingan, tapi di negara mereka itu tidak ada ranking. Nah, tidak ada ranking ini membuat mental siswa di Finlandia itu kuat, karena seolah-olah tidak ada
diskriminasi, dan di Finlandia itu tidak ada kelas unggulan satupun. Semua kelas disamaratakan. Nah, penilaian itu didasarkan pada bagaimana mereka mengerjakan tugas dan bukan pada benar atau salahnya jawaban mereka. Dan penilaian ini didasarkan pada bagaimana usaha mereka dalam mengerjakan tugas. Nah, program remedial itu dilakukan ketika siswa memperbaiki kesalahannya dan para siswa berusaha untuk membawa sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Dan yang ketujuh atau kebijakan yang terakhir yaitu biaya pendidikan ditanggung negara. Tahu gak sih bahwa biaya pendidikan di Finlandia itu ditanggung oleh negara? Dengan penduduk yang hanya 5 juta jiwa, itu pemerintah mampu untuk memberikan biaya pendidikan sebesar 200.000 euro atau senilai 3.245.200.000 rupiah itu diberikan kepada setiap siswa sampai mereka ke perguruan tinggi. Angka yang sangat-sangat fantastik yang diberikan oleh pemerintah Finlandia kepada setiap siswa. Itulah mengapa di Finlandia itu dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Ya, karena itu pemerintahnya memprioritaskan pendidikan di atas segala-galanya. Dan mereka juga sangat menjunjung tinggi profesi guru. Karena bagi mereka, jika guru berkualitas, maka sistem pendidikannya pun dan peserta didiknya pun akan berkualitas. Nah, itu dia kurikulum dari negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan bagaimana dengan negara kita di Indonesia? Kurikulum di Indonesia itu dibentuk oleh pemerintah pusat dengan keterlibatan mereka yang ahli dalam bidang kurikulum. Kurikulum hanya bisa diubah oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya sebagai konsumen yang patuh dan taat pada kurikulum yang telah dibuat. Dan orang tua didik pun tidak berperan untuk ikut andil dalam pembuatan kurikulum tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk melihat kurikulum kita berhasil atau tidak? Apakah hanya sekedar dilihat dari nilai-nilai ujian yang sering dilakukan? Nah, tentu pertanyaan itu hanya dapat dijawab oleh kita sendiri yang tinggal di Indonesia, karena kitalah yang merasakan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan Indonesia itu berjalan, bagaimana kurikulumnya, apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi dengan melihat beberapa contoh dari kurikulum negara lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan kita bersama, dan semoga kurikulum di Indonesia ini dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.